Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sa'alahu, dan bertanyanya, nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita, bihi, dengannya beliau, asy-syaikhu, seorang guru, al-afifu, yang bisa menjaga diri, Abdullah bin Ahmad Az-Zabidi, dari daerah Zabid, Hadramut, ya, dari daerah Yaman. An, dari hukum mayya'malu, barang siapa yang dia beramal, ala raja'ith thawabi, atas pengharapan pahala. Bagaimana, maksudnya gini, bagaimana hukumnya seseorang itu yang beramal, berbuat kebaikan, ya, atau menjauhi larangan Allah, tapi tujuannya itu untuk pengharapan supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tipis, ya, maknanya itu sepertinya kurang ikhlas gitu loh. Seolah-olah kurang ikhlas. Kenapa? Dia beramal itu tujuannya ada tujuan untuk pahala. Terus bagaimana hukumnya seseorang itu yang melaksanakan amal perbuatan dia bertujuan untuk mendapatkan pahala? Fa'ajabahu radhiyallahu ta'ala anhu, maka memberi jawabannya, semoga Allah meridhai dari beliau, bi anna dzalika, dengan sesungguhnya hal tersebut ini apa? Beramal untuk mendapatkan pahala itu merupakan apa? Raja'um mahmudun, pengharapan yang terpuji, bukan pengharapan yang jelek, bagus seperti itu gitu. Wa sa'yun mubarakun mashkurun, dan itu satu perjalanan, satu perbuatan yang penuh keberkahan yang bisa disyukuri gitu. Jadi masalahnya sekarang, intinya itu tidak ada masalah. Meskipun kita beramal tujuan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pahala, semakin mudah untuk masuk surga, berarti secara tidak langsung dia menginginkan untuk masuk surga. Itu tidak ada masalah, gitulah. Itu pengharapan yang bagus. Itu satu perbuatan yang penuh keberkahan. Wa alaihi, dan atas hal tersebut, yaitu beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah, ini yang pernah dilaksanakan siapa? Ya'malus salafu wal khalafu. Yang pernah berbuat, yang berbuat siapa? Ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama mutaakhirin. Ya. Min salihi al-mu'minin, yang mereka itu terkelompok orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman di sisi Allah. Orang yang beriman bukan cuma beriman saja, orang yang soleh itu. Fa innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba itu khuliqa dha'ifan, diciptakan dalam keadaan lemah, faqiran, dalam keadaan membutuhkan, la ghina bihi, yang tidak ada kecukupan dengannya itu seorang hamba, an fadli rabbihi, dari pemberian milik Tuhannya, yang Allah itu al-ghaniyyul kabir, al-ghaniyyul kabir, yang maha mampu, yang maha tidak membutuhkan, yang maha besar kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kok boleh, kan ini seolah-olah ndak ini ya, nggak ikhlas, kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok boleh? Oh, enggak ada masalah. Karena memang seorang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya dikatakan manusia ini makhluk sosial.
makhluk yang butuh kepada yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Makhluk. Tapi kalau yang berdiri sendiri itu siapa? Khalik, pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lainnya selain Khalik, selain Allah, butuh kepada yang lainnya. Bahkan malaikat pun butuh. Butuh apa? Butuh rahmatnya Allah. Riwayat yang lain mengatakan apa? Butuh dakwanya Nabi Muhammad malahan. Berarti apa? Masih membutuhkan kepada yang lainnya. Nah, karena manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah, diciptakan dalam keadaan fakir, dalam keadaan membutuhkan, tidak ada kecukupan, berarti mereka tadi itu tidak ada selesainya untuk mencari kelebihan pemberian milik Allah. Yang mana sifatnya Allah itu Al-Ghaniyil Kabir, yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan, yang maha besar. Kedudukan Allah Subhanahu ta'ala. Wahada jumlatul jawabi. Dan ini merupakan secara global, secara keseluruhan jawaban. Wal kalamu yatulu fi tafsili. Dan perkataan dalam masalah ini panjang. Di dalam masalah apa? Perinciannya. Intinya seperti itu. Intinya itu apa? Tidak ada masalah. Meskipun orang beramal ingin mendapatkan pahala Allah, tidak ada masalah intinya. Karena apa alasannya? Karena makhluk ini, manusia diciptakan dalam keadaan fakir, membutuhkan rahmatnya Allah. Salah. Itu. Bahkan jalan ini dikuatkan lagi dari apa? Jalan ini, jalan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang terdahulu, oleh orang-orang yang sekarang ini. Yang mereka itu termasuk golongan orang mukmin. Bukan cuma mukmin saja, orang yang soleh lagi. Berarti tidak ada masalah. Itulah. Walakinna, tetapi kami nadzkuru akan menyebutkan min dzalika, dari itu apa? Tarafan yasiron, sisi yang sedikit. Kami akan sebutkan beberapa hal penafsilan di sini. Penafsilannya bagaimana? Fanaqulu, maka kami berkata, al-amiluna lillah ta'ala, orang yang beramal untuk Allah, orang yang ibadah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ala thalathati aksam, atas 3 kelompok. Jadi orang yang beribadah, ibaratnya itu pegawainya Allah. Orang yang dia bekerja untuk Allah. Orang yang dia tadi itu melaksanakan sesuatu untuk Allah. Itu 3 kelompok. Paham? Faminhum, maka dari mereka salah satu aksam, 3 kelompok tadi itu, mayya'malu, barang siapa yang beramal, barang siapa yang berbuat, barang siapa yang beribadah, khasyatal igabi, takut akan siksanya Allah. Kenapa kamu sholat takut neraka? Kenapa kamu membaca Al-Quran? Kenapa? Aku takut murkanya Allah. Jadi intinya dia beramal itu karena takut murkanya Allah. Wahumul khaifun, mereka ini tergolong kelompok orang-orang yang takut kepada Allah. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Jadi kelompok yang pertama, mereka itu beramal kepingin sih sama sorga gitu lah. Kepingin masuk sorga. Tapi yang paling besar keinginan dia karena apa? Takut akan neraka. Takut siksanya Allah. Takut murkanya Allah. Ini kelompok yang pertama, kelompok siapa? Al-khaifun. Kelompok orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya takut siksaannya Allah. Kelompok yang kedua, wa minhum, dan dari mereka kelompok yang 3 kelompok tadi itu, atau kelompok yang kedua, mayya'malu ala raja'iz thawabi, barang siapa yang beramal atas pengharapan untuk mendapatkan pahala. Ini pertanyaan tadi itu. Kelompok yang kedua, mereka yang beramal ingin mendapatkan pahala. Kenapa ente beramal? Kenapa ente sholat? Ingin masuk surga. Kenapa ente tadi itu melaksanakan baca zikir, memakmurkan masjid, supaya terhitung nanti orang yang mendapatkan syafaatnya masjid, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya kalimat-kalimat yang mulia dari zikir, pengharapan, 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 pengharapan. Ini kelompok yang kedua. Wahumur rajun. Mereka ini adalah rajun. Orang-orang yang berharap. Kelompok orang-orang yang berharap.
Kalau disambung lagi, dipanjangkan lagi. Kenapa kok kepingin masuk surga? Kenapa kok berbuat kebaikan, ingin masuk surga? Kalau ditanyai lagi, kenapa kok ingin masuk surga? Jawabannya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Apa? Karena di surga tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku kepingin masuk surga karena Rasul di sana. Ya. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaul hibbi fiha khayyama. Di surga itu berbagai macam dari nikmat Allah, kenikmatan Allah masyagani. Ndak buat aku ini rindu, sebetulnya ndak. Illa liqaul hibbi fiha khayyama. Kecuali karena orang yang aku cintai Rasulullah tinggalnya di surga. Nah, jadi kalau dipanjangkan lagi itu pasti kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasul. Ini kelompok yang kedua. Mereka yang beramal ingin mendapatkan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini kelompok siapa? Ar-rajun. Kelompok orang-orang yang berharap. Wa minhum, dan dari mereka itu apa? May ya'malu, barang siapa yang beramal imtithalan lil amri. Karena pelaksanaan untuk perintah. Pelaksanaan untuk perintah. Wahumul arifun. Mereka ini golongan orang-orang yang arif. Orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang alim. Ya. Wala budda, dan harus lil arifina, untuk orang-orang yang tahu ini, kelompok yang ketiga ini, minar raja'i wal khaufi. Dari yang namanya apa? Pengharapan dan takut. Harus ada dua ini. Harus dari yang namanya pengharapan dan takut. Kalau pengharapan tok tidak ada takutnya, akhirnya apa? Sering berangan-angan kosong. Takut tok tidak ada pengharapan kepada Allah, jadinya apa? Pesimis. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu sekalian ini pesimis, berkecil hati atas rahmatnya, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengetahui al-arifin, atau orang-orang yang dia ini melaksanakan perintah karena mereka ini beramal karena untuk melaksanakan perintah, harus yang namanya dua sifat, pengharapan dan takut. Walil khaifina, dan untuk orang-orang yang takut, minar raja'i, dari yang namanya apa? Pengharapan. Jangan takut toh, harus ada pengharapan. Wal ma'rifah, dan harus tahu. Harus ma'rifah, harus tahu. Walakin, tetapi yunsabul abdu, dinisbahkan, dikelompokkan itu seorang hamba ila ma huwal ghalibu alaihi, kepada apa-apa yang kebanyakan atas dirinya, minal maqamati, dari kedudukan-kedudukan, wal ahwali, dan keadaan-keadaan. Artinya gini, kalau di sini disebutkan ada tiga kelompok orang yang beramal kepada Allah. Kelompok yang pertama, kelompok yang takut sama Allah. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengharapkan kepada Allah. Kelompok yang ketiga, golongan al-arifun. Mereka itu yang beramal karena untuk melaksanakan perintah Allah. Itu kalau diurus semuanya, digabungkan semuanya ada. Misalnya gini, kelompok yang pertama al-khaifun. Kelompok yang takut. Kalau takut saja tidak bisa. Harus apa? Rajun. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kelompok yang pertama bisa masuk kepada kelompok yang kedua. Atau misalnya ar-rajun, orang yang takut. Kelompok orang-orang ar-rajun, orang-orang yang berharap. Harus apa? Takut sama Allah. Dan juga apa? Ma'rifah, kelompok yang ketiga. Berarti intinya tiga ini sebetulnya tidak ada masalah sih. Tiga ini pembagian bisa dimasukkan satu sama yang lainnya. Cuman kebanyakan, karena kebanyakan takutnya lebih condong kepada takut daripada pengharapan, termasuk golongan orang yang takut. Gitu loh. Paham maksudnya? Jadi kalau dikatakan anak takut diadab sama Allah, apakah yang tidak takut, tidak kepingin masuk surga? Ya kepingin. Cuma yang pertama anak harus terbebaskan dulu dari neraka. Ada juga yang mengatakan apa? Anak kepingin masuk surganya Allah sehingga beramal. Loh, apakah yang tidak takut sama neraka? Oh, takut anak sama neraka. Cuma anak beramal ini supaya masuk surga. Kalau sudah masuk surga berarti aman dari neraka. Intinya apa? Ada perasaan takut. Ada perasaan pengharapan. Ada perasaan ma'rifah juga, pengetahuan kepada Allah. Ma'rifah itu sebetulnya tidak panjang-panjang ya.
Oh, ini ma'rifah billah. Ma'rifah itu ya tadi loh. Orang yang melaksanakan perintah Allah wassalam, itu ma'rifah namanya. Jadi kapan ada orang ngomong, ana ini ma'rifah, mengetahui kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cuma tidak sholat, berarti tidak ma'rifah. Karena maknanya tadi ini. Wa minhum may ya'malu, dan dari mereka, kelompok 3 itu, barang siapa yang beramal imtithalan lil amri, karena melaksanakan untuk perintah Allah, wahumul arifun, mereka ini orang-orang yang mengetahui, ya ma'rifah. Jadi kapan ada mengatakan, ana ini ma'rifah, tapi tidak sholat Jumat. Ana ini ma'rifah, tapi buka aurat. Ya bukan. Karena mana ma'rifah sendiri, atau orangnya al-arif, jamaahnya al-arifun, itu mereka yang melaksanakan perintah Allah. Kok ninggalkan perintah Allah? Berarti bukan ma'rifah ini. Bukan ma'rifah billah. Mungkin ma'rifah bisyaiton. Mungkin. Faham ini maksudnya? Nah, ini ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.